Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Musinsani dari kelas praktikum pemrograman aplikasi objek H, di mana dengan dosen pengampu Bu Hadijah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian tengah semester mata kuliah praktikum pemrograman aplikasi objek. Di mana di sini saya akan melakukan demo program terlebih dahulu, yaitu di mana kita memasukkan nilai suhu awal. Pertama di sini semuanya saya memasukkan nilai suhu awal 300. Kemudian di sini kita harus memasukkan satuan suhu awalnya, yaitu di sini ada satu reaumur, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Semuanya di sini satuannya itu reaumur, maka saya masukkan angka 1. Kemudian satuan suhu akhirnya itu adalah Celsius, maka di sini akan ditampilkan nilai suhu awal dan suhu akhirnya. Apabila kita ingin melakukan konversi kembali, di sini kita bisa masukkan input ya untuk melakukan konversi suhu kembali. Kemudian semuanya di sini saya masukkan nilai suhu yang kedua, yaitu 200, kemudian tipenya adalah Fahrenheit, kemudian dikonversi ke Kelvin. Maka akan menampilkan nilai suhu awalnya yaitu 200 Fahrenheit, kemudian suhu akhirnya 366,37 Kelvin. Apabila kita tidak ingin melakukan konversi kembali, maka kita cukup memasukkan input N atau 0. Maka program akan stop. Selanjutnya mengenai penjelasan source code dan teknik OOP yang saya gunakan. Pertama di sini saya menggunakan teknik OOP inheritance, class object, kemudian polymorphism, kemudian juga abstract class. Nah, di sini saya pertama saya membuat abstract class sekaligus super class suhu, di mana apabila kita membuat objek dari kelas suhu, kita tidak bisa menginisialisasi dengan objek reference suhu, tapi kita bisa menginisialisasi dengan objek reference dari kelas yang extend atau subclass yang extend terhadap suhu. Di sini di mana di dalam kelas suhu ini terdapat 3 instan variable, di mana 3 instan variable ini ada suhu awal, suhu akhir, dan tipe suhu awal. Di mana instan variable ini dienkapsulasi yaitu dengan diberi akses modifier private supaya tidak dapat diakses dengan mudah. Supaya bisa diakses di luar kelas, maka di sini dibuatlah method setter dan getter. Kemudian di sini saya juga membuat method abstrak, di mana method abstrak ini yang akan di-override di masing-masing subclass. Kemudian method abstrak itu tidak memiliki body. Selanjutnya kelas reaumur, di mana di dalam kelas reaumur ini adalah kelas yang extend terhadap suhu, di mana di sini mengoperate metode hitung suhu dan metode tampil. Untuk metode hitung suhu, di dalamnya ini terdapat branching atau percabangan, di mana di sini terdapat variabel suhu akhir untuk mengakses nilai suhu akhir, kemudian suhu akhir ini nanti akan dihitung atau dioperasikan di dalam pemilihan atau branching atau percabangan, di mana kita yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa tipe suhu awalnya. Apabila tipe suhu awalnya itu equals dengan C, yaitu atau Celsius, maka akan dilakukan konversi dari Celsius ke reaumur, karena di sini adalah kelas reaumur. Jadi suhu awalnya Celsius maka akan dikonversi ke suhu reaumur. Di mana di sini rumusnya rumus sesuai dengan rumus perhitungan konversi suhu akhir dari Celsius ke reaumur. Setelah dioperasikan, maka nanti value atau nilai dari suhu akhir ini akan dimasukkan ke dalam metode suhu akhir. Untuk metode get tipe suhu awal dan metode set suhu akhir ini semuanya ada di kelas suhu. Kenapa kita perlu metode ini? Karena kita tidak bisa langsung mengakses instan variabel yang ada di metode suhu. Selanjutnya sama juga dengan apabila get tipe suhu awal ini equals dengan F atau Fahrenheit, maka dia akan melakukan konversi dari Fahrenheit ke reaumur dengan rumus yang sudah ada. Begitupun dengan Kelvin dan reaumur. Apabila get tipe suhu awal tidak equals dengan satupun variabel di sini C, F, K, dan R, maka nanti akan mengeluarkan output satuan awal suhu invalid. Karena ini adalah metode dengan tipe double, maka harus di-return, di mana yang di-return di sini adalah get suhu akhir. Adapun metode selanjutnya itu mengenai tampil, di mana di sini metode tampil ini dioperate, di mana maksud operate di sini adalah metode tersebut memiliki perilaku yang berbeda-beda pada setiap kelas yang extend atau mengoperate metode tersebut. Untuk metode tampil di sini hanya juga terdapat branching, di mana branching di sini supaya untuk menampilkan satuan akhir dari suhu awalnya. Di mana apabila suhu awalnya itu equals C, maka nanti satuannya Celsius. Kalau
tipe suhu awalnya equals F, maka nanti akan menampilkan satuan Fahrenheit. Untuk suhu akhirnya nanti akan sesuai dengan kelasnya, yaitu Reaumur, di mana di sini mengkonversi suhu awal ke tipe suhu akhir yang itu Reaumur. Selanjutnya untuk kelas Celsius sama dengan kelas Reaumur, dia juga extend suhu, hanya saja untuk metodenya juga sama, yang membedakan hanya di bagian perhitungan atau operasi untuk konversi nilainya. Untuk yang lainnya sama. Metode tampilnya juga sama, cuma yang membedakan di sini suhu airnya nanti di satuan Celsius, karena di sini adalah kelas Celsius. Begitupun dengan Fahrenheit dan Kelvin. Selanjutnya kelas test drive, di mana kelas test drive ini untuk menjalankan program di mana di dalamnya terdapat metode main. Kemudian di sini terdapat perulangan, yaitu perulangan di mana perulangan di sini seperti yang tadi ditampilkan di output, perulangan apabila kita ingin melakukan konversi kembali maka dia akan mengulang, apabila kita tidak ingin melakukan konversi kembali maka dia akan berhenti atau stop. Di dalam perulangan ini terdapat scanner di sini ada scanner untuk memasukkan input ke konsol, di mana juga ada variabel suhu awal dan variabel satuan suhu awal dan variabel satuan suhu akhir. Kemudian di sini terdapat penerapan OOP polymorphism, di mana kita membuat objek suhu, namun objek suhu ini mereference ke subclassnya, di mana di sini kita menggunakan array object reference. Kemudian selanjutnya di sini panjang array-nya ada 4, di mana masing-masing indeks ini memberikan objek reference atau mereferensi ke masing-masing subclass yang ada. Adapun di sini terdapat perulangan, di mana perulangan di sini untuk menginisiasi atau untuk memberikan nilai, memasukkan nilai suhu awal ke dalam metode set suhu awal. Di mana di sini masing-masing indeks akan memasukkan nilai suhu awal ke metode set suhu awal. Kemudian selanjutnya di sini terdapat branching atau percabangan atau pemilihan, di mana di sini apabila satuan awalnya sama dengan 1, maka di sini akan dilakukan konversi dari Reaumur. Reaumur kemana? Dari Reaumur ke tergantung satuan akhir yang kita masukkan. Apabila kita memasukkan satuan akhirnya 1, maka dia akan melakukan konversi dari Reaumur ke Reaumur. Tapi kalau kita memasukkan dengan satuan akhirnya 2, maka dia akan melakukan konversi dari Reaumur ke Celsius. Di mana dalam masing-masing percabangan ini, setiap indeks akan memasukkan tipe suhu awal Reaumur. Di mana karena tadi kita memasukkan satuan awalnya Reaumur, maka setiap indeks akan melakukan set type atau memasukkan value R ke dalam masing-masing metode set type suhu awal. Kemudian di sini setelah kita memasukkan value, maka di sini akan diakses metode hitung suhu, di mana hitung suhu ini akan bergantung pada value yang kita masukkan di set tipe suhu awal. Adapun selanjutnya juga sama, di sini kita juga apabila suhunya satuan suhu akhir yang dimasukkan adalah 2, maka di sini juga akan indeks 1, di mana indeks 1 ini akan mereference ke kelas Celsius. Begitupun dengan indeks 2 dan 3, maka dia akan mereference ke Fahrenheit dan Kelvin. Untuk branchingnya sama, hanya disesuaikan dengan satuan awalnya. Apabila satuan awalnya 2, maka yang diset adalah C. Apabila satuan awalnya 3, maka yang diset adalah F. Dan apabila satuan awalnya adalah Kelvin, maka yang diset adalah K. Untuk masing-masing branching, apabila satuan akhir suhu tidak ada dalam list yang ada, maka dia akan menampilkan output satuan akhir suhu yang Anda masukkan invalid. Begitupun dengan satuan awal juga itu. Selanjutnya di sini terdapat statement di mana apakah kita akan melakukan konversi suhu kembali, di mana apabila kita menjawab yes, maka dia akan melakukan perulangan. Apabila kita menjawab no atau n, maka di sini if ulang equal sama dengan n, maka dia akan break atau akan stop. Baik, jadi di sini metode technical OOP yang saya baik di sini technical OOP yang saya gunakan di sini ada IGDT, kemudian juga ada class and object, kemudian juga ada abstract class, kemudian juga ada polymorphism dan array object reference. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.